Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Baik, Bapak Ibu? Iya, baik Bapak. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini eh, saya sebagai supervisor akan eh, menyampaikan yaitu berkenaan dengan apa yang tugas saya. Saya mohon nanti dibantu eh, oleh Pak Parti yaitu selaku Koce dan Ibu Umaroh, Siti Umaroh sebagai coach. Mohon kesediaannya. Baik, pada kegiatan supervisi ini mohon untuk bisa langsung menyampaikan dari coach Ibu Umaroh, monggo. Terima kasih. Pak Parti, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Siti Umaroh? Iya Bapak sehat, semoga Bapak juga sehat. Amin, amin, amin. Terima kasih, kita sudah ketemu, kita sudah sesuai dengan jadwal, tepat waktu juga untuk membicarakan permasalahan yang muncul di pembelajaran kita. Mohon maaf Bapak, di dalam sesi ini apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita diskusikan Bapak untuk mencapai pembelajaran yang lebih baik. Begini Bu Siti Umaroh, saya kemarin kan mengajar di kelas 7A. Itu ketika kami mengajar itu, anak-anak aktif, ikut diskusi, mengerjakan tugas. Tapi ketika kami koreksi Bu, lah nilainya itu yang memenuhi batas KKM itu hanya 10 anak. Jadi 22 anak itu nilainya belum sesuai harapan kita. Lah, terus apa yang harus saya lakukan Bu Siti? Oh, begini Pak. Atau gini ya. Coba kita mengingat kembali Bapak. Di dalam pembelajaran itu yang dialami anak-anak itu apa sebetulnya? Karena saya yakin anak itu kan walaupun bergurau kemudian bercanda dengan teman itu kan harapannya anak itu senang ya dalam belajar. Tapi kok ketika dikoreksi kok hasilnya masih seperti itu ya? Jadi kira-kira apa ya? Bagaimana kondisi yang dialami pada saat itu? Kondisinya gini Bu Siti, kalau boleh kami minta konsultasi. Jadi kan itu kami buat model jigsaw Bu. Jadi anak-anak itu kita buat kelompok-kelompok, masing-masing saya bagi per tema begitu, yang saling berhubungan. Itu saya menilainya ketika keaktifan itu saya nilai tinggi. Ketika anak-anak mengerjakan LK lembar kerja juga saya nilai tinggi. Tapi ketika di akhir, ketika kami ngoreksi untuk kompetensinya itu kok bisa rendah ya Bu. Nah ini apa yang harus saya lakukan? Tapi kalau melihat kondisi yang Bapak sampaikan tentang itu, Bapak sudah bagus melakukannya karena itu forum diskusi, anak-anak sudah bikin keleluasaan, kemudian keaktifannya juga dinilai. Nah, menurut Bapak sendiri, apa Pak yang menyebabkannya? Karena ternyata sudah bagus yang Bapak lakukan. Dengan kelompok, anak bertanya, kemudian sudah aktif. Apa Bapak menurut Bapak? Kalau umpamanya Bu, kalau boleh saya sampaikan pengalaman itu, kalau umpamanya ini untuk pensekoran nilai, untuk penilaian proses tadi yang
individual, kelompok, mengerjakan LK, itu bobotnya saya naikkan. Nah ini secara teori salah tidak yang saya lakukan. Jadi bobotnya lebih tinggi taruh, sementara ini yang saya lakukan adalah bobot penilaian proses, itu untuk saya beri bobot 20%. Sedangkan di tugas saya beri bobot 30%. Lah yang 50% itu dari ulangan harian, Bu. Nah, ini apakah yang saya lakukan sudah berpihak pada siswa atau tidak? Nah, ini kan perlu saya harus konsultasi ke Ibu. Tapi kalau sudah mencermati ke arah sana, yang namanya penilaian, itu kan memang yang melakukan adalah guru yang mengelola kelas itu. Makanya yang sudah Bapak lakukan itu bagus, Pak. Ya, bagus sekali. Maka coba kita cermati, Bapak. Jadi kelebihan apa sih sebetulnya dari yang Bapak lakukan itu? Walaupun nanti pada akhirnya sebagai guru tentunya juga akan mengadakan penilaian, akan melihat kembali, meremedi kembali. Jadi saya yakin apa yang dicapai Bapak di penilaian awal itu, hasil itu belum hasil final, Bapak. Jadi bagus sekali yang Bapak lakukan, karena Bapak sudah tahu kondisi anak. Maka mohon, coba apa yang Bapak lakukan. Bu, itu apabila tadi yang saya lakukan ini akan kami lanjutkan perbaikan di RPP saya dengan cara kegiatan aktivitas siswa dalam penilaian proses kami naikkan bobotnya, itu berarti diperbolehkan ya Bu ya. Artinya dengan inisiasi guru saya itu bisa ya untuk berpihak pada siswa, sehingga anak tidak merasa dirugikan, karena yang terjadi kan hasil belajar tidak hanya kognitif. Menurut Ibu, apa yang saya lakukan ini sudah benar atau belum? Bagus sekali Bapak. Jadi Bapak sudah melakukan itu. Jadi memang tugas guru. Ya mohon maaf ini. Di antaranya memang kita setelah mengadakan analisis, melihat kejadian yang ada itu nanti kita memberikan sebuah remedial. Jadi yang namanya remedial mengulang kembali di dalam pembelajaran itu tidak hanya ulangannya, tetapi prosesnya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi bagus sekali Pak, ini bisa nanti diterapkan ini. Sehingga apa? Dengan keyakinan dan langkah yang Bapak lakukan nanti, saya yakin kok anak-anak itu nanti akan lebih baik. Apalagi kalau melihat Bapak yang sudah lakukan itu sudah membagi kelompok, kemudian sudah diskusi dengan metode yang bagus, yang sudah sesuai, hanya karena memang nanti Bapak perlu ada yang ditingkatkan itu bagus sekali. Jadi nanti dalam selanjutnya itu mengadakan remedi begitu Bapak. Jadi remedial teaching karena melihat prosesnya yang sudah bagus dilaksanakan. Tetap semangat Bapak. Ya, siap, semangat Bu. Siap belajar. Jadi jika nanti yang saya lakukan masih menurut saya belum memuaskan, nanti mohon izin kami konsultasi lagi nggih Bu Siti Umaroh. Oh saya nanti membuka diri Bapak, kita nanti bertemu kembali, tetapi sebelumnya saya mohon sebetulnya Bapak punya target apa sih? Apa yang harus ditingkatkan dari anak-anak selain yang tadi Bapak sampaikan tadi? Karena rencana saya ingin meningkatkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, Bu. Jadi di profil pelajar Pancasila kan jelas salah satunya adalah gotong royong. Nah, kami ini membidik gotong royong ini yang berkualitas. Jadi tidak hanya anak itu memiliki kemampuan mengemukakan pendapat, tapi juga anak ini mau berkolaborasi dengan anak lainnya. Sementara target saya dari 6 profil itu baru 1 profil itu yang akan kita bidik, Bu. Karena keterbatasan saya sendiri. Jadi itu Bu yang perlu saya matur. Sekali lagi terima kasih Bu Siti Umaroh. Insya Allah akan kami lakukan dengan perbaikan RPP dan daftar nilai yang ada. Insya Allah pembobotan juga hasil kesepakatan hari ini akan saya jadikan pegangan. Tapi yang jelas ini Bapak sudah melakukan hal yang baik yang sesuai dengan kondisi anak, karena
Bapak ingin mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila, berarti di karakternya. Sehingga penilaiannya itu bukan dengan soal pilihan ganda. Jadi Bapak sudah tepat sekali dalam hal ini. Iya. Siap, Bu. Saya kira itu ya, Bu. Terima kasih. Kita ketemu lagi. Banyak ilmu yang didapat dari Bu Siti Umaroh. Saya kembalikan sepenuhnya ke Bu Siti untuk kegiatan hari ini. Monggo Bu Siti, matur suwun. Terima kasih Bapak. Dalam hal ini saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Supardi, ya, sehingga nanti untuk selanjutnya monggo ini sebagai supervisor Pak Yusuf untuk melakukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Umaroh dan Bapak Supardi yang telah menyampaikan pembelajaran atau menjadi coach dan coach. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan ini bolehkah saya menyampaikan dari hasil pengamatan saya? Bisa nggih? Jadi saya akan bertanya kepada Ibu Siti Umaroh. Ya, apa tadi yang dipelajari atau yang dialami oleh Bapak Ibu? Iya. Yang dialami ketika saya bertemu dengan coach ini, coach ya, Pak Adi, memang ada sebuah perasaan senang. Karena apa? Tadi Pak Padi juga sudah menyampaikan hal-hal kaitannya dengan pembelajaran itu, kemudian akan ada perubahan di dalam pembelajaran berikutnya. Maka hal itu jelas nanti kita bisa mencapai tujuan pembelajaran ini. Kemudian tadi yang dari yang Ibu alami tadi, yaitu kriteria dari percakapan dengan coach tadi, itu untuk penilaiannya itu apa, Bu? Menilai tentang apa? Apakah mendengar aktif, pernyataan berbobot, atau memberdayakan coach? Ya, ini yang saya ambil adalah untuk mendengarkan aktif. Gitu. Baik, ya. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi, ketika mendengarkan aktif, itu apa yang sudah dilakukan oleh Ibu? Ya. Saya sudah berkomunikasi dengan Adi sebagai coach tentang pembelajarannya. Kemudian saya sudah mengajak lawan bicara, yaitu Pak Padi, untuk berbicara tentang problem pembelajaran tadi. Dengan itu bisa berkonsentrasi menggali hal-hal tentang pembelajaran. Saya juga sudah melihat dan mendengarkan tentang program-program yang disampaikan oleh Pak Padi tadi, ya. Kemudian Pak Padi juga menegaskan, mengulang apa yang disampaikan ternyata tentang penilaian itu penilaian sikap. Jadi yang sudah dibuat oleh Pak Padi itu sangat bagus. Gitu. Nah, selain itu saya juga bertanya, mencari ya problem itu sudah ada solusinya atau Pak Padi punya kiat, punya langkah, ternyata Pak Padi juga sudah mengungkapkannya dengan baik. Nah, ini Pak Padi juga sudah menggunakan bahasa sendiri, sehingga bahasa yang digunakan itu mudah dipahami. Ini apa? Baik, Bu. Mungkin ada hal lain, Ibu, yang Ibu ingat dari apa yang sudah disampaikan tadi? Iya.
Memang di dalam apa yang saya sampaikan itu memang sudah mencakup semuanya ya, tapi yang perlu ditingkatkan itu memang intensitas dari komunikasi. Terutama walaupun saya sudah konsentrasi, kemudian menatap lawan bicara, nah kemudian juga sudah menemukan ada hal yang penting yang berulang, sudah ditanya dan seterusnya sudah lengkap tentunya. Tetapi yang lebih lagi adalah mencermati agar pemahaman saya dan Pak Padi itu sama. Ini, maka harus lebih ditingkatkan lagi, terutama di dalam memahami hal-hal yang disampaikan, ya tentang bahasa ini. Juga cara bertanya saya mungkin nanti yang harus diperbaiki, walaupun sudah melakukan Bapak saya. Baik, berarti tentang bertanya ya Bu ya? Iya. Hal apa yang akan di Ibu ketika nanti tentang bertanya itu apa yang akan dilakukan setelah kekurangan Ibu dari bertanya tadi? Apa yang akan dilakukan, Bu? Ya, sekali lagi saya mencermati apa sih yang disampaikan, walaupun saya sudah konsentrasi, tapi kadang diksi yang digunakan itu mempengaruhi Pak. Nah, maka saya nanti akan lebih lagi mencermati sehingga bertanya itu sesuai dengan kesepahaman. Baik Ibu, terima kasih. Sebetulnya memang semuanya dari kegiatan apa yang disampaikan Ibu itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk dan alhamdulillah, dan itu bagian tadi yang kekurangan atau yang perlu ditingkatkan itu mohon untuk segera dilaksanakan sehingga nanti akan lebih baik. Begitu Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan apa yang telah kita simpulkan itu kita tidak sabar untuk menunggu kapan nanti panjenengan bisa meningkatkan itu sehingga akan lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.